hari ini? Baik. Tuhan. Ya Allah, puji ini esok sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Colin Kariran, Luciana Leles, Ransi Agustin. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi kita, saya mau menyinggung sedikit tentang materi yang kemarin. Makanan antara lain adalah karbohidrat, vitamin. Untuk hari ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan appendicitis. Appendicitis, ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Radang pada appendicitis adalah umbaian cacing yang mengakibatkan penyumbatan bahan oleh bahan hingga yang mengeras. Ya, oke. Ya, silakan. Jadi pankreatitis merupakan atau karena kelenjar pankreas dapat disebabkan oleh batu empedu dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Iya, salah satu ya pankreatitis itu berhubungan dengan sistem pankreas ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel dan terus semangat. Saat berolahraga badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badannya lemas bahkan. Setelah kita menyimak atau melihat video tadi, saya akan bagikan LKPD yang harus anak-anak kerjakan ya. Kita akan duduk berkelompok. Kita akan bekerja LKPD yang kelompok 3. Ya. Jadi saya minta LKPD yang saya sudah bagikan tadi dikerjakan secara bersama, ya, didiskusikan sesuai dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada di lembaran yang dibagikan tadi. Semuanya harus terlibat. Setelah kita mengerjakan nanti, kita akan mempresentasikan. Dua. Yang pertama, gastritis akut. Yang kedua, Kita akan menjelaskan gastritis merupakan kondisi gastritis ya. Pada sistem pencernaan serta bagaimana cara mengatasinya. Saya lihat kita semua tegang semua, ya. Jangan terlalu serius, ya. Bagaimana kita menggerakkan badan dulu? Digoyang kiri kah, goyang kanan, atau lompat-lompat? Kita berdiri semua. Jangan terlalu serius, ya. Relaxkan badan. Satu orang saya minta untuk pimpin kita untuk breaking hari ini. Yang berani saja, silakan. 1, 2, 3. Tepuk the best. We are the best. We are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah bakteri yang menyebabkan penyakit lambung atau gastritis? Bakteri tersebut mampu bertahan hidup pada. Ya, oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita. Ya, oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 ada pertanyaan Ibu. Pertanyaannya, apa saja penyebab dari penyakit tersebut? Kepada kelompok 1 saya persilakan. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1 mengenai pemaparan materi tadi. Nah, saya ingin bertanya, gejala apa saja yang dialami oleh penderita gastritis lambung sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok
bagaimana bisa diterima atau mungkin minta diperjelas kembali lagi? Sudah. Sudah bisa diterima? Oh iya, terima kasih. Kita lanjut ke penanya kelompok selanjutnya. Saya akan menjawabkan pertanyaan yang Anda berikan kepada kami. Gejala yang dialami oleh penderita penyakit gastritis lambung yaitu yang pertama, gangguan pada sistem pencernaan, yang kedua, sakit perut. Telah kami diskusikan. Yang pertama kami ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya sendiri Hendrik Alif Prabu dan di sebelah kiri saya Korlin Kairan, saya Kristiani. Jadi berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan oleh ibu guru kepada kami, yang pertama pertanyaannya berdasarkan gambar di atas, gangguan atau kelainan apa yang terjadi pada sistem pencernaan. Berdasarkan gambar yang pertama, gangguan atau kelainan yang terjadi adalah gastritis atau radang lambung. Jadi pengertian gastritis ini adalah peradangan pada dinding lambung yang ditandai dengan nyeri di ujung hati atau lambung. Jika dibiarkan, itu saja hasil pekerjaan kami. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Semuanya jelas ya? Tidak ada yang tidak jelas. Kita lanjut dengan pertanyaan dari kelompok 1. Yang lain? Saya menjawab di sini cara untuk mengatasi penyebab dari penyakit gastritis. Pertama, antasida. Kedua, obat penghambat pompa proton atau PPI. Ketiga, antibiotik. Dan keempat, obat pelapis lambung. Terima kasih. Ya, itu tadi yang oleh kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 1? Kenapa? Sudah puas? Berarti sudah bisa diterima ya? Berarti jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 tadi sudah bisa diterima. Sudah jelas. Bagaimana cara pengobatinya itu salah satunya adalah memberikan antibiotik. Untuk mencegah atau mengobati gangguan atau kelainan gastritis pada sistem pencernaan. Ya, terima kasih karena semua kelompok, 3 kelompok hari ini sudah tampil dan berani dalam mempresentasikan materinya dan semuanya sudah bagus-bagus ya. Dan semuanya pertanyaan yang diberikan oleh kelompok penanya itu semua dijawab dengan baik. Sekarang saya minta setiap kelompok itu membuat kesimpulan kecil tentang materi yang sudah dipresentasikan beserta dengan pertanyaan ya, pertanyaan untuk jawaban dari kelompok penanya tadi. Saya kasih waktu dulu ya. Silakan dirembuk sama-sama dibuatkan kesimpulannya. Dirembuk lagi ya, dirembuk sama-sama dibuatkan kesimpulan dengan hasil diskusi yang sudah dipresentasikan tadi. Sudah dibuatkan kesimpulan? Dirembuk sama-sama? Ya. Kalau begitu silakan kelompok mana yang duluan? Yang lebih dulu menyimpulkan materi atau bahan yang sudah dipresentasikan tadi. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Besar sedikit suaranya supaya kami bisa mendengar dengan baik. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu bahwa kita sebagai manusia harus menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat agar mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Bisa dilanjut kelompok berapa lagi yang sudah siap? Ya, sekarang kelompok 2. Baik, kami mengambil kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan. Kami mengambil kesimpulannya itu bahwa kita sebagai makhluk hidup, tepatnya sebagai manusia, perlu menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari ketiga penyakit yang
kita bahas kali ini dengan cara menjaga pola makan sehat dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 1. Silakan membuat kesimpulannya. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami. Di sini kami mengambil kesimpulan bahwa sistem pencernaan merupakan sistem yang sangat penting bagi manusia. Karena sistem pencernaan berdapat vitamin, nutrisi, lemak, protein, dan karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan. Habis itu ada kelompok yang membuat pertanyaan dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, mari kita sama-sama menyimpulkan dengan materi atau bahan yang telah kita presentasikan tadi ya. Dengan melihat video tadi yang kita bahas adalah gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Kita sudah melihat tadi bahwa ada beberapa jenis gangguan, ya, ada beberapa jenis kelainan. Kalau kita tidak menjaga sistem pencernaan, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Salah satunya adalah diare, apalagi appendicitis, kemudian gastritis, kolik abdomen dan sebagainya. Ya, kita sudah melihat tadi sama-sama bahwa ada beberapa jenis gangguan yang kita sudah lihat, kita sudah bahas pertama, dan kita sudah tahu juga apa risikonya kalau kita terkena beberapa gangguan tadi di sistem pencernaan dan apa juga penyebabnya, bagaimana kita cara mengatasinya supaya kita bisa menjaga sistem pencernaan. Nah, salah satunya itu kita menjaga pola makan. Ya? Salah satunya kita menjaga pola makan, kemudian kita mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi, kemudian apalagi untuk mencegah supaya kita terhindar dari gangguan atau kelainan. Ya, sudah tadi yaitu menjaga pola makan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Habis itu berolahraga secara teratur dan sebagainya. Ya, jadi sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, sekali lagi Ibu tegaskan karena kita menyinggung tentang sistem pencernaan, sebaiknya mulai hari ini dan seterusnya kita berusaha untuk menjaga kesehatan. Ya, yang kita berusaha untuk menjaga kesehatan, apalagi di luar saat ini adalah musim hujan. Ya, itu juga salah satu faktornya ya. Nah, sudah tadi kita lihat kita menjaga pola makan itu dengan tidak mengkonsumsi makanan siap saji. Itu yang paling penting ya. Nah, tapi biasanya kita itu kalau yang tinggal di kampung seperti kita di sini itu yang jauh dari kota itu biasanya jauh dari makanan siap saji. Kecuali yang biasa mungkin kita konsumsi itu yang siap saji itu Indomie ya. Itu yang banyak di kios-kios saat ini. Itu adalah salah satu contoh makanan yang siap saji. Ingat, kalaupun tidak ada sayuran yang mentah di rumah, lebih baik kita menahan ya. Kita lebih baik menahan, jangan mengkonsumsi makanan yang siap saji. Ya, mungkin hari ini itu saja ya. Sampai di sini saja kita pertemuan tentang materi sistem pencernaan. Nanti kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi yang baru. Bisa? Kita bertemu lagi minggu depan. Jaga kesehatannya ya. Jaga kesehatannya. Habis itu hindari apa? Makanan yang tidak sehat. Hindari apa? Makanan yang tidak sehat. Apalagi? Jadi masuk angin. Ya, karena di luar ini sudah musim hujan ya. Kita jangan terlalu banyak berkeliaran. Kita tinggal di rumah, jaga kesehatan. Ya, sebelum kita goodbye, ada mungkin yang bisa menutup kita dengan doa. Saya yang ya. Perempuan harus berani karena pembukaan yang tadi laki-laki, jadi perempuan yang harus menutup. Silakan Rizka berdiri di depan. Kita bersikap menutup doa, kita berdiri semua. Marilah kita siapkan
menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Terima kasih untuk Rizka yang sudah memimpin kita. Sekarang kita bersatu ulang ya. Ulang dan kembali ke rumah masing-masing. Terima